Ojo ke susu bay, santai. Santai aja dulu gitu, 2024 masih lama. Enggak, kalau misalnya kata kita memang masih lama, tapi dalam kalendernya politisi itu sebentar lagi loh, Oh, sebentar sangat lagi. sebentar, apalagi kan butuh persiapan yang cukup panjang, mulai dari Betul. mempersiapkan mesinnya, manasinnya juga, Iya, Bay. benar. Makanya sudah mulai dilakukan sejak sekarang. Nah, kemarin sinyalemen, setidaknya yang dibaca oleh banyak orang ya, itu ada sinyalemen yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada salah satu orang nih, yang sebut-sebut kan dalam kontestasi Pilpres 2024 ini selalu banyak muncul ke permukaan. Nama-nama yang muncul di bursa. Sebut saja Iya. yang hadir siapa saja sih kemarin, ada Ganjar. Ya, banyak lagi ya, Roco lagi. Oke lah, kalau begitu kita coba langsung membahas hal ini pemirsa. Ada sejumlah narasumber kami sudah terhubung. Mas Hanta, kalau Anda melihat sebenarnya ya, bahkan kalau disampaikan kemarin oleh Presiden Joko Widodo, ojo ke susu ada 6 kali. Tapi kan sebenarnya poinnya adalah mungkin yang kita dukung ada di sini, itu tadi. Nah, apakah kemudian Anda melihat ini hanya sebagai sinyal kuat, sebagai alarm saja, atau justru mengarah kepada bentuk dukungan? Ya, kalau ke arah dukungan saya kira itu saya mengistilahkan dalam politik bobot tertingginya di kata dukungan. Kalau sudah dapat dukungan itu sudah tertinggi dalam politik elektoral kita. Nah, yang menarik memang 2 poin yang kita bahas. Satu, ojo ke susu atau jangan tergesa-gesa. Ini penting dan betul kata Bang Andreas tadi, sejalan dengan PD Perjuangan. Jangan tergesa-gesa. Karena 3 hal. Satu, berbahaya juga kalau terlalu buru-buru. Penting untuk dilakukan oleh Presiden Jokowi, satu karena untuk menjaga stabilitas politik, situasi politik nasional di tanah air hari ini, karena persoalan ekonomi kita tahu gejolak minyak goreng, kemudian harga BBM, dan seterusnya persoalan ekonomi. Kalau itu ternyata dipersepsikan publik, Pak Jokowi terlalu memikirkan kepentingan politik, urusan politik, menyiapkan suksesornya ketimbang menyelesaikan persoalan itu kan berbahaya persepsi publiknya. Sehingga penting untuk dilakukan oleh Pak Jokowi menggunakan kalimat itu. Yang kedua, karena dinamika politik itu kan bergerak terus, Maria. Kita tahu bahwa elektabilitas misalnya kalau diarahkan salah satunya, misalnya sekarang Ganjar. Tiba-tiba ternyata Mbak Puan 2 kali lipat atau 3 kali lipat elektabilitas Mas Ganjar, atau Anies Baswedan, atau Prabowo dan lainnya. Sehingga tidak bisa buru-buru. Pak Jokowi harus memastikan orang yang akan dia dukung untuk berpeluang menang. Dan itu penting untuk memantau pergerakan elektabilitas. Dan juga apa yang disampaikan oleh partai tentu kan? Betul, nah yang ketiga ini, betul, dinamika yang harus dipantau, ditunggu ada dinamika di partai politik. Jangan sampai justru mendahului partai politik. Dan Pak Jokowi ada partainya, namanya PD Perjuangan. Sementara PDIP belum memutuskan yang memiliki hak konstitusional dalam kandidasi pencalonan ada di partai politik. Itu sangat berbahaya kalau kemudian memunculkan nama mendahului partai. Saya kira itu. Tetapi kalimat yang lebih penting tadi kata Bayu maupun Maria adalah meskipun, diulang lagi, meskipun mungkin orang yang ada di sini. Nah itu poin saya kira yang ada di situ kan salah satunya yang namanya cukup kuat selain Mas ketumnya Mas Budi Ari, tapi di sana kan ada Mas Ganjar. Nah kita tahu itu kalau saya mengistilahkan kode, tapi kode bukan kode udah kelebihan, agak lebih tinggi dari bobot kode. Sudah terlalu kuat sinyalnya memang diarahkan ke sana kepada misalnya salah satu di nama di sana ada Mas Ganjar Pranowo. Nah, dari sini saya kira ada potensi apakah ini yang harus dijaga sejalan atau tidak dengan PD Perjuangan. Karena PDIP, partainya Pak Jokowi, itu belum memutuskan, belum nama. Meskipun ada santer nama cukup kuat adalah nama Mbak Puan Maharani. Nah, kalau kemudian ini persepsinya muncul semakin kuat, kemudian PDIP belum punya atau bahkan lebih condong ke Puan Maharani, sementara Pak Jokowi dipersepsikan kemudian ke Ganjar Pranowo, kan ada potensi terpisah. Ada terserimpang ini, Pak Jokowi dan Ibu Mega akan berpisah, padahal kan belum tentu. Jadi ada 2 kemungkinan kalau kita baca ini. Kalau ternyata meskipunnya itu kemudian bisa jadi sejalan dengan PD Perjuangan, tetapi bisa jadi ada kepentingan Pak Jokowi, saya kira menyiapkan 2 hal. Satu, suksesornya orang yang akan melanjutkan Pak Jokowi nanti sejalan dengan partai PD Perjuangan. Kedua, bisa dibaca, bisa menyiapkan kapal alternatif. Kalau kemudian misalnya tidak didukung oleh partainya Bang Andrea, di PD Perjuangan, maka menyiapkan kapal alternatif. Misalnya ada koalisi baru. Nah, ini saya kira penting disampaikan oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini satu-satunya figur atau aktor di luar ketua umum partai yang berpotensi memiliki peran cukup strategis menjelang 2024. Dia berpotensi menjadi kingmaker di luar Ibu Megawati dan sebagainya. Sehingga itu jadi penting bagi Pak Jokowi untuk mulai memunculkan nama.
Saya geser ke Mas Hanta. Mas Hanta ada dua tadi ya kalau intinya. Kalau Bang Andreas yang bilang satu gitu, intinya adalah jok ke susu gitu. Tapi kan publik menangkapnya yang lain lagi. Mungkin orang yang kita dukung ada di sini. Nah dari dua inti ini gitu Mas Hanta, yang lebih berat yang pengen ditekankan oleh Pak Jokowi yang mana sebenarnya Mas Hanta? Yang jelas Pak Jokowi kan menyampaikan dua itu. Pandainya Bang Andreas ini mau fokusnya di ojo ke susu saja. Dan kalau yang tidak tergesa-gesanya betul, itu sejalan betul dengan PDI Perjuangan. Tapi dalam pilihan tempat saja, acara Projo itu di Jawa Tengah, di Magelang, Jawa Tengah, kemudian dihadiri oleh Ganjar Pranowo. Jadi agak sulit untuk kita tidak mengatakan ada fokus juga signal yang mau dikirim oleh Pak Jokowi, yaitu yang hadir di situ adalah Ganjar Pranowo. Jadi saya kira tidak spekulasinya tidak berlebihan kalau dikatakan juga dikirimkan sinyal itu kepada Ganjar yang sedang hadir di situ. Karena tidak sekedar candaan dong kalau kelas presiden atau Pak Jokowi mengatakan mungkin meskipun mungkin yang kita dukung hadir di sini. Nah itu saya kira sinyal memang sulit untuk tidak mengatakan itu kepada Ganjar Pranowo. Tetapi yang menarik adalah Pak Jokowi tidak mengunci bahwa akan mendukung Ganjar. Karena paham betul politik itu kan dinamis. Satu sisi apakah ada jaminan elektabilitas Ganjar akan stabil. Kalau kemudian dalam perjalanan 6 bulan ke depan, Ganjar terlewati misalnya jauh di bawah Anies Baswedan, Prabowo Subianto atau bahkan Mbak Puan Maharani. Itu yang harus antisipasi oleh Pak Jokowi. Yang kedua, saya kira penting juga bagi Pak Jokowi untuk tidak mengunci nama seseorang, misalnya Ganjar Pranowo. Kalau kemudian tidak didukung, Ganjar tidak mendapatkan tiket partai, tidak didukung oleh PD Perjuangan atau partai lainnya. Apa yang terjadi? Pak Jokowi sudah terlanjut. Nah itu saya kira tanda petik ya yang sangat merugikan, mempermalukan statement itu. Karena Pak Jokowi mengusung nama yang kemudian tidak jadi maju. Sehingga sangat berhati-hati. Nah karena itu memang lebih aman seperti tadi Pak Bang Andreas lebih fokus pada ojo ke susunya. Itu yang sejalan dengan PDIP. Poin pertama. Poin kalimat kedua itu berpotensi berpisah atau tidak sama dengan PD Perjuangan. Yaitu mungkin orang hadir di sini karena Mbak Puan kan nggak hadir di situ, tahu saya nggak tahu. Nah sehingga itu berpotensi Pak Jokowi dan Ibu Megawati Soekarno Putri itu berpotensi bersama dan ada potensi berpisah dengan kalimat itu karena PDIP realitasnya belum ada statement yang kuat mengarah kepada Ganjar Pranowo. Itu yang saya kira penting ya antara dua hal itu. Nah kalau kita mau mengkerucut saja, misalnya bisa banyak nama, mungkin PD Perjuangan mengatakan banyak kader PDIP, betul, banyak figur juga kata para relawan. Tapi realitasnya hari ini saya kira kita harus mengatakan Ganjar dan Puan lah yang paling kuat ya potensinya di PD Perjuangan. Karena saya konsesional partai yang memilih hak untuk proses kandidasi mencalonkan. Dua itu yang bertarung. Nah PDIP punya kepentingan memastikan satu memenangkan Pilpres, kedua memenangkan Pileg, tapi ketiga memastikan partai tetap dalam kendali. Misalnya kendali Bung Karno, Bang Andreas kalau penting. Jadi opsi-opsi apakah mendukung Ganjar Pranowo ada plus minusnya, mendukung Puan Maharani ada plus minusnya, atau memasangkan juga ada plus minusnya. Ini bagaimana racikannya harus penting. Bagi saya satu sedikit lagi. Racikannya bagaimana? Kalau mau mendukung Mbak Puan Maharani, Bang Andreas, itu sama pentingnya bagi PDIP memastikan agar Ganjar Pranowo tidak bisa maju. Karena akan pecah suaranya, akan pecah. Jadi kalau mengusung nama Mbak Puan, maka Ganjar harus tidak bisa maju ke ring pertarungan. Kata Bang Andreas senyum-senyum. Sama-sama di Jawa Tengah. Mereka masih bisa saling menghabiskan basis suaranya. Bang Andreas sudah senyum-senyum, kita punya racikan tersendiri gitu ya. Oke, baiklah kita lanjutkan nanti kita lihat bagaimana dinamika politik ke depan. Terima kasih Bang Andreas, terima kasih juga Mas Hanta atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih Maria, terima kasih.